Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Puji Service Elektronik. Kali ini di hadapan ada sebuah rangka speaker ya. Ini speaker 10 in Pioneer. Tentunya kali ini saya akan mencoba memasang daun speaker ini ya ke rangka ini. Untuk prosesnya mari kita simak bersama-sama ya. Di sini untuk daunnya sudah hilang dan juga spoolnya sudah hilang, tinggal damper saja yang masih menempel. Dan kali ini kita langsung saja copot ring ya. Ring ini masih menempel ya, kita bersihkan dulu. Untuk speaker ini bekasnya woofer ya, bisa kita lihat di bekas karet ini yang menggunakan karet. Untuk mendapatkan ini cukup mudah, kita bongkar saja. Nah, ini bekasnya woofer ya, woofer terbuat dari karet. Untuk melepasnya ini cukup mudah karena ini speaker lama, jadi remnya pun sudah berdampak sendiri, jadi kita memerlukan alat khusus. Kita tarik, remnya ini masih bersih ya, masih aman. Kita bersihkan semua biar nanti kalau dilem bisa melekat. Dan untuk membersihkan yang dalam ini ya, di gapnya, caranya cukup mudah. Kita memerlukan isolasi double tape, kita tempel di kertas. Seperti ini ya. Terus kita buka isolasinya biar perekatnya terlihat ya. Di sini sudah terbuka, terus kita masukkan ya. Ini cara kalau nggak ada kompresor bisa ya, seperti ini. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih, tidak ada kotoran yang ada di dalam. Nah, terlihat di sini ya, hitam. Tapi ini sudah bersih ya, tadi sebenarnya sudah saya bersihkan. Tidak terlalu kotor ini, cuman sekilas-sekilas saja saya praktekkan ya. Oke, terus kita lihat di sini ternyata antara damper dan daunnya ada gap ya. Bisa teman lihat di sini. Ya, tidak bisa menyambung ya, antara damper sini ya, antara daun ini dengan dampernya ada gap, karena ini model lawas, dia agak cekung sini ya. Dan untuk mencari daunnya yang benar-benar presisi pas itu kesulitan ya di sini. Untuk model sekarang ini daunnya itu agak ketinggiannya itu enggak melengkung ya, tingginya agak ceper. Jadi untuk penggantian daun speaker yang model sekarang di rangka speaker yang zaman dulu itu memang terjadi gap ya. Sebenarnya itu bisa diakalin dengan mengganti damper ini yang lebih tebal ya. Ini kan dampernya ceper ya, seharusnya bisa ini diganti damper yang agak tebal, agak naik. Itu sebenarnya bisa, tapi ini untuk menekan biaya ya, biaya perbaikan. Jadi karena dampernya masih bagus, ini masih kaku, belum, biasanya kan dia cekung ke bawah atau ke atas ya, bahasa lembek. Ini masih bagus, jadi masih bisa dipergunakan. Jadi untuk gap ini sebenarnya tidak masalah ya, nanti akan saya praktekkan ya untuk pemasangannya.
Di sini untuk spoolnya hasil lilitan saya sendiri ya, nih dengan resistansi 7,5 ohm. Sekarang kita langsung saja pasang. Kita coba dulu di sini ya, dan ini sudah cukup pas ya. Oke, sudah bisa masuk. Dan untuk mencari kedalamannya, di sini sebenarnya sudah saya tanda ya. Untuk kedalaman spool ini seberapa masuknya ini saya sudah tandai, dan caranya bagaimana? Caranya kita ukur ketebalan besi ini ya, sebenarnya besi yang ini ya, besi washer ini. Kita ukur yang belakang saja ya, karena mungkin sama ketebalannya. Dan di sini untuk ketebalannya 4 mili ya, ketebalannya 4 mili. Dan caranya ini dari tinggi lilitan 14 mili ya. Tinggi lilitan 14 mili kita kurangi 4 ya, jadi tinggal 10 mili kita bagi 2 ya, tinggal 5 mili. Berarti untuk ketinggian lilitan yang masuk ini 5 mili ya. Dan sini sudah saya coret dengan spidol. Ini ketinggiannya ini 5 mili ya, ketinggian ini 5 mili. Jadi langsung saja kita pasang di sini. Kita butuh sekat ya, biar tidak gesrek ya. Caranya kita masukkan dulu ini, butuh kertas tipis saja ya, karena ini gapnya cukup sempit, biar spool tidak gesrek atau gasruk di besinya. Kita kasih sekatan. Setelah itu kita masukkan spoolnya yang seperti ini. Kita cari ketinggian tadi, itu ada coretan ya, kita paskan sejajar dengan besi. Sudah ya. Oke, sebelum kita lem menggunakan lem yang keras, kita kunci dulu menggunakan lem Alteco biar dia tidak geser. Caranya biar tidak meleleh Alteco-nya, kita gunakan batuan ya. Cukup di titik-titik saja. Ini biar spoolnya tidak geser. Sudah menempel di tempat. Oke, setelah itu kita coba apakah bisa masuk.
Oke, ini kurang besar untuk lubangnya, kita besarin sedikit. Untuk membesarkan ini ya cukup mudah dengan bantuan gagang obeng ini. Ini sangat mepet sekali ya. Dan untuk hasilnya nanti seperti ini ya hasilnya. Ada sedikit gap, tapi nanti kita usahakan lem yang kuat biar tidak lepas. Oke, saatnya kita mencampur lem. Kita gunakan lem epoxy dua varian yang dicampur ya. Untuk lem epoxy ini biar kita mencari cepat kering, caranya kita campur sambil kita panaskan ya, biar nanti tidak terlalu lama untuk menunggu keringnya. Campur. Oke, setelah tertuang kita panaskan menggunakan solder. Sambil diaduk-aduk sampai warnanya berubah menjadi bening. Ini kan reaksi kimia, dia agak putek ya, agak keputihan. Nanti lama kelamaan setelah panas dia akan berubah warna menjadi bening ya, sedikit bening. Dan saya tidak menggunakan pewarna hitam ya. Biasanya dicampur warna hitam pigmen ya. Saya menggunakan warna asli ya, warna bening. Di sini sudah bening ya warnanya. Langsung saja saya lemkan di sini. Biar rapi bisa langsung diratakan, nggak apa-apa melebar. Nah, sebenarnya harus mempunyai meja putar manual ya, tapi saya nggak punya karena saya juga bukan spesialis sepul ya, cuman hanya bisa saja memasang sepul. Tapi mungkin lain waktu lah kalau punya uang bisa mencari atau membuat meja putar manual.
Oke, setelah sudah terlem itu kita tinggal lem daun ya. Mana lemnya tadi? Kita bukan lem fork untuk daunnya, cukup menggunakan lem fork. Lem apa aja bisa ya, lem kuning ya untuk merekatkan ini. Kalau memakai epoxy terlalu barbar nanti. Oke, kita lem kedua sisi, di besi juga kita lem tipis-tipis saja. Oke, udah rata ya, kita tiup-tiup aja biar cepat. Udah agak malam atau terus kita rekatkan ya. Oke, sudah selesai untuk merekatkan daunnya ke rangka, tinggal pengeleman antara sepul dengan daun. Sebenarnya yang tadi sini sudah merekat ya, saya tadi kasih lem sampai atas. Tinggal kita merekatkan yang atas saja, ini ada bekas. Ini untuk tinggi sepulnya sebenarnya kurang ya, karena adanya cuman, padahal ini sudah lebih dari standar. Ukuran standar biasanya tinggi sepul itu 3 cm ya, ini sudah 3,5 cm, tapi ini masih kurang ya, karena memang bukan standar daunnya, bukan standar dari bawaannya, dia kurang cekung, jadi ini agak naik, tapi nggak masalah ya, yang penting ini untuk pengelemannya harus benar-benar kuat. Dan kalau kurang rapi mohon dimaklumi ya, karena memang bukan keahliannya nyepul speaker ya. Biasanya kalau tukang sepul itu dia hanya fokus nyepul saja, tidak menerima servisan elektronika. Tapi kalau saya semuanya saya terima, baik servisan elektronik ya, service power, sepul pun saya terima ya, tapi ya hasilnya kurang rapi. Tapi untuk suaranya ya tidak kalah dengan yang sudah profesional tukang sepul speaker. Oke, untuk pengelemannya yang atas ini saya rasa sudah cukup ya. Ini tinggal nunggu kering sebenarnya, nanti yang bawah kita tambahin lem sampai ke daun atas. Nanti kita lem ke sini sampai daun atas ini ya.
kita tambah lem nanti kalau sudah kering, tapi ini untuk sekedar menempel sudah cukup ya. Nanti seperti ini kita lem. Karena ini lem epoksi itu cukup keras kalau benar-benar kering, dan juga tahan panas. Ini sekalian saja ya, ini bekas-bekas yang bleber ke bawah ini saya dorong ke atas. Bisa kawan-kawan lihat sendiri, ini saya lemkan dapat ke kertas ya. Ini cara mudah dan cara murah ya sebenarnya. Kalau cara mahal ya diganti semua, antara daun dan dempernya disamakan, jadi biar tidak membengkak di biaya barangnya. Ini kita gunakan bawaannya yang masih asli. Oke, sudah seperti itu ya. Kita tunggu kering, kita balik seperti ini. Oke, di sini sudah agak kering, tinggal kita pasang kabelnya ya. Di sini kabel, kita menggunakan kabel speaker. Kita pasang di konektor sini ya, antara kabel tembaga. Kita lubangin di sini ya. Kita solder dulu. Nah, motor. Ini agak ribet karena ini model cepet ya, model cepet lama. Beda kalau pakai sekun, itu lebih enak. Oke, saya solder dulu biar tidak ribet, saya skip. Oke, setelah selesai pensolderan di konektor sekunnya, penjepitnya, tinggal kita hubungkan ya antara kawat emailnya ke kabel ini. Kita potong dulu kabelnya. Nah, kita putar-putar ya biar lebih
Ini kan panjang ya, biar nanti disolder mudah, kita putar-putar biar banyak putaran, tidak perlu dipotong ya. Oke, setelah tersolder kita coba cek. Nah, sudah terdeteksi 8,3 ohm ya. Oke, tinggal kita lem untuk kabel ini. Ini sudah saya siapkan lem, tinggal panasin. Dan untuk mengelem tembaga kabel email ini ya, atau kawat lilitan itu jangan memakai lem seperti ini ya, karena ini lem fog bersifat korosif ya, atau bisa menyebabkan karat. Nanti kalau pakai lem seperti itu, tidak lama kemudian itu biasanya dia akan putus karena berkarat ya. Jadi kalau bisa usahakan memakai lem epoksi ya. Sebenarnya ini belum benar-benar kering, karena lem ini membutuhkan sekitar 4 jaman untuk kering, dan kering sempurna itu 24 jam ya. Kalau teman-teman sendiri pengen lem yang cepat kering, itu menggunakan lem epoksi yang batangan 2 biji itu, merek Araldit itu, dia akan cepat kering ya, 5 menit sudah kering, tapi harganya ya cukup lumayan. Sekarang mungkin sudah tembus 50.000 ya. Rp50.000 kalau belikan epoksi kalengan itu sudah dapat ya, sudah dapat 250 gram dan bisa digunakan berkali-kali ya. Memang kendalanya itu untuk keringnya itu menunggu waktu yang lumayan, jadi ya diharapkan bersabar. Tapi untuk kekerasannya ya setelah kering ya, sama-sama kering itu tingkat kerasnya itu sama, walaupun beda harga. Cuman yang membedakan itu dia lebih cepat kering saja ya. Ini pun kalau dia sebelum diaplikasikan dipanasin dulu juga cepat kering ini. Tandanya seperti ini ya, dia sudah mengental. Kalau tidak dipanaskan dia encer lama, mungkin sejam baru kental, dan
2 jam sudah kering dipegang. Dan untuk kering maksimal memang harus 24 jam ya. Oke, sekian dulu proses pemasangan daun speaker Pioneer ini. Karena kalau cari daunnya yang Pioneer pun dapat dari mana ya. Dan untuk daun speaker yang model-model sekarang itu memang kebanyakan itu dia lebih ceper ya, tidak zaman dulu kan lebih cekung. Kalau zaman sekarang itu ceper. Saya pun kalau ganti merek-merek Canon ataupun ACR itu kalau beli daunan saja itu dengan damper yang masih bawaan itu pun tidak pernah ketemu ya seperti ini, ada gapnya ya, ada gapnya seperti ini, tapi nggak masalah ya untuk pemasangan seperti ini. Intinya itu kalau memasang seperti ini untuk pengeleman harus benar-benar kuat. Dan ini untuk cara mengakalinya ya, kalau di tempat-tempat seperti tempat saya itu cari daun speaker yang lengkap itu ya tidak ada. Belinya itu harus online, dan kalau online ya harus menunggu ya. Beda lagi kalau memang spesialis full speaker itu memang harus punya stok berbagai macam daun speaker ataupun damper ya. Jadi kalau ada kendala seperti ini ya ganti semua ya, tinggal rangka-rangka saja, ganti damper, daun speaker, dan sudah beres. Apa ini untuk pemakaian rumahan ini sudah cukup bagus ya, tidak usah mengikuti tren-tren yang menguras uang. Ini pun hasilnya juga sudah lumayan, sudah bagus untuk kelas-kelas rumahan. Untuk middle pun ini juga bagus ya seharusnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Dan juga apabila ada yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.